Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini akan membahas seputar remaja. Semoga setiap topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. Bahaya bullying bisa menyebabkan trauma sampai kematian. Bullying merupakan isu serius yang sering menjadi berita utama karena dampak buruknya terhadap korban, terkadang berujung pada trauma atau bahkan kematian. Pada bagian ini, kita akan mengeksplorasi dampak penindasan dan bagaimana orang tua dapat mengambil langkah untuk melindungi anak-anak mereka dari penindasan. Penting untuk dipahami bahwa penindasan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng, karena dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi korbannya, dan dalam beberapa kasus, bahkan mengakibatkan kematian. Pelaku harus menghadapi dampak hukum atau bentuk hukuman lainnya. Penting untuk diketahui bahwa orang tua juga bisa sangat terpengaruh oleh penindasan. Mari kita selidiki topik ini. Penindasan adalah suatu bentuk perilaku agresif yang ditandai dengan penggunaan kekuasaan dan dominasi untuk mengintimidasi, menyakiti, atau mengendalikan orang lain. Hal ini biasanya melibatkan tindakan berulang dan disengaja yang menargetkan individu yang mungkin mengalami kesulitan membela diri. Penindasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk verbal, fisik, sosial, dan semakin meningkat, secara online, perundungan siber. Jenis-jenis bullying antara lain sebagai berikut. 1. Penindasan verbal, terdiri dari penggunaan kata-kata yang menyakitkan, tidak pantas, mengejek, dan memberikan ancaman untuk mempermalukan atau meremehkan korban. 2. Penindasan fisik, meliputi kekerasan fisik seperti memukul, menendang, mendorong, dan menggunakan kekuatan fisik untuk menimbulkan rasa sakit atau ketakutan. 3. Penindasan sosial, disebut sebagai penindasan relasional, tindakan ini bertujuan untuk merugikan status sosial atau koneksi seseorang. Hal ini dapat berupa menyebarkan gosip, mengucilkan seseorang dari lingkaran sosial, atau memanipulasi pertemanan. 4. Penindasan dunia maya, penindasan siber terjadi di platform digital seperti media sosial, aplikasi perpesanan, atau forum online. Hal ini mencakup pelecehan, ancaman, penyebaran rumor, atau berbagi konten tidak pantas dengan tujuan menimbulkan kerugian atau rasa malu pada korban. Karakteristik dan dampak dari bullying. Para penindas seringkali menggunakan kekuatannya untuk mengintimidasi orang-orang yang mereka anggap rentan karena perbedaan kekuatan fisik, status sosial, atau faktor lainnya. Penindasan biasanya terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, bukan hanya terjadi satu kali saja. Dampak pada korban. 1. Penindasan dapat berdampak serius pada korbannya, seperti tekanan emosional, kecemasan, depresi, rendahnya harga diri, kesulitan akademis, dan dalam situasi ekstrim, pikiran untuk mengakhiri hidupnya atau melukai diri sendiri. 2. Terjadi bystander effect bagi para saksi. Bystander effect merupakan sebuah fenomena sosial mengenai kecenderungan seseorang untuk enggan menolong dalam situasi darurat ketika terdapat banyak orang lain di sekitarnya. Orang yang mengamati penindasan atau saksi, mungkin juga mengalami perasaan bersalah, takut, atau tekanan sosial untuk berpartisipasi atau menutup mata terhadap situasi tersebut. Ciri dari bullying. Waspadai perubahan perilaku yang tidak terduga, perubahan suasana hati yang tiba-tiba, menghindari aktivitas sosial, atau keengganan untuk bersekolah. B. Waspadai cedera yang tidak diketahui penyebabnya, seringnya sakit kepala atau sakit perut, perubahan kebiasaan makan atau tidur. C. Perhatikan tanda-tanda kecemasan, kesedihan, mudah tersinggung, atau ketakutan, terutama saat berada di sekitar orang atau situasi tertentu. Pencegahan dan intervensi akan bullying. 1. Tingkatkan kesadaran, mendidik siswa, orang tua, dan pendidik tentang tanda-tanda dan konsekuensi penindasan. Promosikan komunikasi terbuka dan pelaporan insiden intimidasi. 2. Membangun lingkungan yang aman, menerapkan dan menjunjung tinggi kebijakan dan prosedur anti-intimidasi yang jelas di sekolah, tempat kerja, dan platform online. Kembangkan budaya hormat, empati, dan inklusivitas. 3. Berikan respons yang mendukung, tawarkan bantuan dan sumber daya untuk korban penindasan, seperti konseling, kelompok dukungan sebaya, dan pelatihan ketegasan. 4. Memberdayakan saksi, memotivasi orang-orang di sekitar untuk bersuara menentang penindasan, memberikan bantuan kepada korban, dan melaporkan kejadian kepada orang dewasa atau pihak berwenang yang dapat dipercaya. 5. Mengatasi cyberbullying.
awasi aktivitas online, edukasi tentang perilaku digital yang bertanggung jawab, dan berkolaborasi dengan penyedia layanan internet dan platform media sosial untuk mengatasi kasus cyberbullying dengan segera. Pertimbangan hukum dan etis. 1. Konsekuensi, perilaku intimidasi dapat menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan undang-undang dan kebijakan setempat. Sekolah dan tempat kerja kini lebih diwajibkan secara hukum untuk mengatasi dan menghentikan penindasan. 2. Tanggung jawab etis, mendukung perilaku etis baik online maupun offline, dengan menyoroti pentingnya menghormati hak dan martabat orang lain. Dengan secara proaktif mengatasi penindasan dengan taktik pencegahan, memberikan dukungan bila diperlukan, dan menumbuhkan suasana kebaikan dan rasa hormat, masyarakat dapat berkolaborasi untuk menciptakan ruang yang lebih aman bagi semua orang, terutama bagi anak-anak dan remaja yang berisiko terkena dampak negatifnya. Penindasan adalah perilaku negatif yang disengaja yang bertujuan untuk menyebabkan kerugian emosional atau fisik pada individu atau kelompok. Ini adalah masalah umum yang dapat berdampak pada individu dari segala usia, terutama anak-anak sekolah dan remaja yang merupakan kelompok yang paling rentan. Berikut adalah beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan terkait dengan penindasan. 1. Disengaja, penindasan tidak terjadi secara kebetulan, hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan kerugian atau kesusahan pada sasarannya. 2. Persisten, penindasan tidak terjadi satu kali saja, itu adalah pola perilaku yang berulang. 3. Dinamika kekuasaan, seringkali terdapat ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku intimidasi dan korban, di mana pelaku intimidasi memiliki lebih banyak kekuatan fisik, status sosial, atau pengaruh. Dampak dari penindasan bisa sangat buruk. Korban penindasan mungkin mengalami 1. Tekanan emosional, kecemasan, depresi, kesepian, rendah diri, dan ketakutan adalah hal yang biasa terjadi. 2. Masalah kesehatan fisik, sakit kepala, sakit perut, dan sulit tidur dapat disebabkan oleh stres yang berhubungan dengan perundungan. 3. Masalah akademik, penindasan dapat membuat kita sulit berkonsentrasi di sekolah, sehingga menyebabkan nilai yang lebih rendah dan prestasi akademis yang menurun. 4. Dalam kasus ekstrim, penindasan bahkan dapat menyebabkan tindakan melukai diri sendiri atau mengakhiri hidup. Jika Anda merasa anak Anda diintimidasi atau dibullying, penting untuk mengambil tindakan. Berikut beberapa langkah yang dapat Anda lakukan. 1. Pastikan untuk melakukan percakapan terbuka dengan anak Anda. Pastikan mereka tahu Anda ada untuk mereka dan dengarkan tanpa menghakimi. 2. Memberitahu pihak sekolah jika perundungan terjadi di sekolah. Beritahu guru, kepala sekolah, atau konselor tentang situasinya. 3. Menyimpan catatan rinci mengenai insiden intimidasi. Catat tanggal, waktu, saksi, dan apa yang sebenarnya terjadi pada setiap kejadian. 4. Pertimbangkan untuk mencari bantuan profesional jika anak Anda merasa kesulitan menghadapi dampak penindasan. Seorang terapis atau konselor dapat menawarkan dukungan yang diperlukan. Ingat, penindasan adalah masalah serius, tetapi Anda tidak harus mengatasinya sendiri. Dengan dukungan dan intervensi yang tepat, korban perundungan dapat pulih dan melangkah maju. Cara orang tua menghindari anak terlibat dalam bullying. Peran orang tua sangat penting dalam menghentikan dan menangani perundungan pada anak. Berikut adalah beberapa cara utama yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu menciptakan suasana yang aman dan saling menghormati sehingga anak-anak cenderung tidak terlibat dalam penindasan, baik sebagai target atau pelaku intimidasi. Menumbuhkan komunikasi terbuka. 1. Menumbuhkan komunikasi. Ciptakan lingkungan yang ramah bagi anak-anak Anda untuk terlibat dalam percakapan yang terbuka dan mendukung. Dorong mereka untuk berbagi pemikiran, perasaan, dan interaksi mereka dengan teman-temannya tanpa takut dihakimi. 2. Terlibat dalam mendengarkan secara aktif, perhatikan perasaan dan respons anak Anda. Dengarkan tanpa bias untuk memahami sudut pandang mereka dan mengatasi hambatan apapun yang mungkin mereka hadapi. 3. Bicara tentang penindasan, lakukan percakapan terbuka dengan anak Anda tentang penindasan. Jelaskan apa itu, bagaimana mengidentifikasinya, dan apa yang harus dilakukan jika mereka mengalami atau menyaksikannya. 4. Ciptakan ruang yang aman, beritahu anak Anda bahwa mereka dapat berbicara dengan Anda tentang apapun, tanpa menghakimi. Hal ini mendorong mereka untuk curhat kepada Anda jika mereka ditindas. 5. Jaga komunikasi dengan guru, jagalah jalur komunikasi yang terbuka dengan guru anak Anda.
Diskusikan segala kekhawatiran yang Anda miliki dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak Anda. Ajarkan empati dan rasa hormat. 1. Tunjukkan perilaku positif. Tunjukkan empati, kebaikan, dan rasa hormat saat berinteraksi dengan orang lain. Anak-anak seringkali meniru perilaku dan sikap orang tua mereka terhadap keberagaman dan inklusivitas. Berikan teladan yang baik. Tunjukkan empati, kebaikan, dan rasa hormat saat berinteraksi dengan orang lain. Anak-anak seringkali belajar dari mengamati bagaimana orang tua mereka berperilaku dan sikap mereka terhadap keberagaman dan inklusivitas. 2. Bicara tentang penindasan, bullying. Terlibatlah dalam percakapan yang sesuai dengan usia mereka tentang penindasan, bagaimana dampaknya terhadap orang lain, dan mengapa penting untuk memperlakukan semua orang dengan hormat. Ajari anak untuk mengenali perbedaan antara konflik dan tindakan intimidasi. Tetapkan harapan dan batasan yang jelas. 1. Menanamkan nilai-nilai keluarga. Tetapkan nilai-nilai keluarga yang jelas yang berpusat pada empati, kebaikan, dan sikap menentang ketidakadilan. Pastikan untuk menunjukkan dan memperkuat nilai-nilai ini secara teratur. 2. Mengatasi batasan, mendidik anak-anak tentang pentingnya menghormati batasan pribadi dan membantu mereka memahami kapan tindakan mereka dapat dianggap sebagai intimidasi atau tidak sopan. 3. Nilai-nilai anti-intimidasi. Tanamkan nilai-nilai anti-intimidasi yang kuat pada anak Anda. Ajari mereka pentingnya empati, kebaikan, dan rasa hormat terhadap orang lain. 4. Intervensi pengamat. Diskusikan pentingnya intervensi pengamat. Bicarakan tentang bagaimana mereka dapat membantu orang lain yang menjadi korban perundungan dan dorong mereka untuk melaporkan perilaku perundungan kepada orang dewasa yang dapat dipercaya. 5. Kesadaran akan cyberbullying. Didiklah anak Anda tentang cyberbullying dan keamanan online. Tetapkan batasan dan yang jelas untuk perilaku online mereka. Memantau dan mengawasi kegiatan. 1. Awasi aktivitas online dan interaksi media sosial anak Anda. Kenali platform yang mereka gunakan dan ajari mereka tentang kewarganegaraan digital yang bertanggung jawab. 2. Terus dapatkan informasi terkini tentang lingkaran sosial anak Anda dan interaksinya dengan teman sebaya. Promosikan persahabatan yang positif dan ambil tindakan lebih awal jika Anda melihat tanda-tanda konflik atau pengucilan. Membangun ketangkasan dan ketegasan. 1. Membangun rasa percaya diri. Dukung anak dalam membangun harga diri mereka dengan memberikan pujian, motivasi, dan kesempatan untuk unggul dalam berbagai tugas. 2. Menumbuhkan sikap asertif. Bekali anak-anak dengan alat untuk menegaskan diri mereka sendiri, mengekspresikan kebutuhan mereka, menetapkan batasan, dan menjangkau orang dewasa yang dapat diandalkan jika terjadi perundungan atau pelecehan. Berkolaborasi dengan sekolah dan komunitas. 1. Terlibat dalam kampanye anti penindasan. Tunjukkan dukungan Anda terhadap tindakan anti penindasan dengan secara aktif mempromosikan kebijakan dan program di sekolah anak Anda. Hadiri konferensi orang tua guru dan dukung inisiatif yang bertujuan untuk menumbuhkan suasana sekolah yang aman dan ramah. 2. Terhubung dengan komunitas. Ikut serta dalam organisasi komunitas, klub pemuda, atau proyek lokal yang bertujuan untuk mendorong kasih sayang, pengertian, dan perilaku sopan di kalangan anak-anak dan remaja. Ambil tindakan melawan penindasan. 1. Atasi masalah dengan cepat. Tangani laporan penindasan dengan segera dan atasi dengan segera. Bergabunglah dengan pejabat sekolah atau orang tua lainnya untuk menyelidiki insiden tersebut dan memberikan solusi yang efektif. 2. Edukasi resolusi konflik. Ajari anak pentingnya menyelesaikan konflik dengan cara yang positif, seperti melalui negosiasi, kompromi, dan mencari bantuan orang dewasa bila diperlukan. Memberdayakan anak Anda. 1. Membangun kepercayaan diri. Bantu anak Anda mengembangkan kepercayaan diri dan keterampilan sosial. Dorong kegiatan yang membangun harga diri dan interaksi sosial yang positif. 2. Pelatihan ketegasan. Ajari anak Anda keterampilan komunikasi yang asertif. Mainkan peran bagaimana mengatakan tidak pada penindasan dan membela diri dengan cara yang percaya diri namun penuh rasa hormat. 3. Keterampilan pemecahan masalah. Bantu anak Anda mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Pikirkan berbagai cara untuk menangani situasi penindasan dan dorong mereka untuk berpikir kritis tentang pilihan mereka. 4. Jadilah teladan yang positif. Anak-anak belajar melalui teladan. Contohkan perilaku hormat dan keterampilan resolusi konflik positif dalam interaksi Anda dengan orang lain.
Terlebih lagi orang tua menjadi panutan utama dari keluarga. Carilah dukungan profesional. 1. Carilah konseling atau bimbingan profesional jika anak Anda mengalami penindasan, baik sebagai korban atau pelaku, untuk mengatasi masalah mendasar dan memastikan kesejahteraan emosional mereka. 2. Selalu perbarui diri Anda mengenai strategi dan sumber daya pencegahan penindasan dengan memanfaatkan sumber terpercaya, menghadiri lokakarya, atau mengakses materi pendidikan. Peran orang tua sangat penting dalam mencegah terjadinya perundungan pada anak. Dengan meningkatkan empati, rasa hormat, dan interaksi sosial yang positif di rumah, orang tua dapat mengurangi kemungkinan anak-anak mereka terlibat dalam insiden penindasan. Membangun hubungan kuat yang dibangun atas dasar kepercayaan dan komunikasi terbuka akan menyiapkan landasan untuk mendukung anak-anak melewati kesulitan dan menumbuhkan suasana yang sehat dan inklusif di mana penindasan tidak diterima. Ingat, perundungan harus bisa kita cegah bersama. Ketika kita membiarkan kejadian bullying itu sama saja mendukung pelaku dan korban untuk berbuat perundungan. Jika diperlukan dukungan konseling online bersama tim psikolog kami, dapat hubungi WhatsApp Customer Service Sukses Karirku. Terima kasih sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Kita lanjutkan dengan topik di video lainnya. Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.